Bawa orang tuamu makan di dapur. Baju kusam kayak gembel begitu cuma bikin malu acara syukuran rumah mewah anak saya. Kalimat itu keluar langsung dari mulut ibu mertuaku di depan ratusan tamu sosialita. Yang bikin dadaku mau meledak, suamiku yang sok jadi direktur sukses, malah mendukung ibunya cuma karena takut rahasia utang judi online dan perselingkuhannya terbongkar. Selama ini mereka mikir aku lemah dan cuma menumpang hidup. Lampu kristal gantung setinggi 3 meter di ruang utama ini memantulkan cahaya yang begitu berkilau, seolah-olah menegaskan bahwa setiap sudut bangunan ini dibangun dari tumpukan uang. Ini adalah rumah baruku. Sebuah mahakarya arsitektur modern klasik yang berdiri megah di kawasan elit ibu kota, lengkap dengan pilar-pilar kokoh dan marmer Italia yang dingin di bawah pijakan kakiku. Bagiku, rumah ini adalah simbol ketenangan. Namun malam ini, bagi ibu mertuaku, Ibu Sulastri, rumah ini tak lebih dari panggung sandiwara untuk memuaskan egonya yang setinggi langit. Jeng Helena, coba cicipi kaviar ini. Ini diimpor langsung loh. Rizky yang pesan khusus untuk acara syukuran rumah barunya ini. Suara melengking Ibu Sulastri terdengar jelas di antara denting gelas sampahnya dan riuh rendah obrolan para tamu. Aku berdiri beberapa meter dari kerumunan itu, memegangi segelas jus jeruk dengan gaun satin krem yang sederhana. Dari posisi ini, aku bisa melihat bagaimana Ibu Sulastri, dengan kebaya payet super mewah dan perhiasan berlian yang memenuhi jemarinya, sedang menjadi pusat perhatian geng arisan sosialitanya. Di sebelahnya, Bu Helena, ketua arisan yang terkenal paling pemilih dan bermulut tajam, mengangguk-angguk sambil tersenyum penuh minat. Wah, Jeng Sulastri, beruntung sekali ya punya anak seperti Jeng Rizky. Masih muda tapi sudah jadi direktur utama di perusahaan pertambangan besar. Gajinya pasti miliaran sampai bisa beli istana semegah ini. Puji Bu Helena dengan nada bumbu kedengkian yang samar. Ibu Sulastri tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat dan sengaja dikeraskan agar didengar oleh tamu di meja sebelah. Aduh, Jeng, itu kan sudah kewajiban seorang anak berbakti. Rizky itu sejak kecil memang jenius. Dia selalu bilang, ibu harus hidup enak biar Rizky yang cari uang. Makanya, semua kemewahan ini, rumah ini, mobil-mobil di garasi, semuanya murni hasil keringat putra tunggalku. Di ujung ruangan, suamiku, Rizky Pradana, tampak sedang berbincang dengan beberapa pengusaha mapan. Setelan jas Tom Ford yang dipakainya tampak sangat pas. Ia tersenyum lebar, sesekali membetulkan jam tangan Rolex-nya dengan gerakan yang sengaja dipamerkan. Ia tampak begitu menikmati posisinya sebagai direktur utama muda yang sukses. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menahan rasa hambar yang menyergap dadaku. Hasil keringat putra tunggalnya? Andai saja wanita-wanita berpakaian glamor itu tahu sekrup asli dari drama ini. Rizky Pradana hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Jabatan direktur utama yang selalu ia pamerkan di kartu nama buatan, dan di depan teman-teman ibunya, adalah kebohongan besar yang kurancang atas permintaannya 2 tahun lalu, demi menjaga gengsi keluarga mereka yang hancur setelah ayah Rizky bangkrut. Kenyataan yang sebenarnya adalah perusahaan pertambangan dan energi tempat Rizky bekerja adalah milik Maheswari Group, dan pemilik tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas dari seluruh aset Maheswari Group adalah aku, Nadira Maheswari. Rumah mewah tempat mereka berpijak malam ini, catering mahal yang mereka kunyah, hingga jas dan jam tangan yang Rizky pamerkan, semuanya dibeli menggunakan rekening pribadiku. Selama ini, Rizky hanya menumpang hidup di bawah ketiak kekayaanku, sembari sibuk membangun citra sebagai alpha male di media sosial dan lingkungan ibunya. Aku memilih diam selama ini bukan karena aku lemah atau bodoh. Aku mencintai Rizky, atau setidaknya, aku pernah sangat mencintainya. Aku ingin melihat sejauh mana pria yang kunikahi 3 tahun lalu ini bisa menjaga amanah, dan seberapa besar rasa tahunya diri yang ia miliki. Aku sengaja memberikan ruang agar dia membuktikan kesetiaannya. Nadira, kamar mandi tamu di sebelah mana? Kenapa sabun organiknya belum diganti yang baru? Panggilan bernada perintah dari Ibu Sulastri membuyarkan lamunanku. Ia menatapku dengan pandangan merendahkan yang biasa ia tunjukkan saat para tamu sedang tidak melihat. Di matanya, aku hanyalah wanita yatim piatu
beruntung yang dinikahi oleh anak lelakinya yang hebat. Rizky sengaja menyembunyikan latar belakangku dari ibunya dengan alasan demi kenyamananku. Padahal aku tahu, dia hanya takut ibunya tahu bahwa menantunya jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Di lorong sebelah kanan, Bu. Sudah disiapkan yang baru di dalam laci, jawabku lembut, tetap berusaha menjaga tata krama. Ibu Sulastri hanya mendengus, lalu kembali berbalik ke arah Bu Helena dengan wajah yang instan berubah manis. Biasa, Jeng, menantu zaman sekarang kalau enggak ditegur suka lalai. Untung Rizky sabar membimbingnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gemuruh di dadaku. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan, namun atmosfer di dalam rumah ini perlahan mulai terasa menyesakan. Aku memutuskan berjalan menuju koridor depan, mencari udara segar sembari menunggu kedatangan dua tamu yang paling kunantikan malam ini. Kedua orang tua angkatku yang bersahaja, yang telah merawatku hingga aku menjadi wanita mandiri seperti sekarang. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa kehadiran mereka malam ini justru akan menjadi pemantik dari runtuhnya seluruh kesabaranku. Aku berdiri di dekat pintu masuk utama, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Ketegangan di dalam sana perlahan terkikis oleh rasa rindu yang membuncah saat sebuah taksi konvensional berwarna biru berhenti tepat di depan lobi rumah. Dari pintu belakang, turun dua orang yang sangat kukenal. Ayah dan ibu. Mereka datang dengan penampilan yang sangat bersahaja. Ayah mengenakan kemeja batik katun yang warnanya sudah sedikit memudar, dipadukan dengan celana kain hitam longgar. Ibu mengenakan gamis instan berwarna coklat tua dengan jilbab senada, membawa sebuah tas jinjing rajutan tangan. Tidak ada kilau berlian, tidak ada aroma parfum Eropa yang menyengat. Mereka adalah potret kesederhanaan yang nyata. Bagi orang lain, mereka mungkin terlihat asing di kawasan ini. Namun bagiku, mereka adalah tempat teraman di dunia. Ayah, ibu. Aku setengah berlari menyambut mereka, langsung memeluk tubuh hangat ibu. Nadir. Ya Allah, rumahmu besar sekali, nak. Bisik ibu sambil menatap pilar-pilar megah di atas kami dengan mata berbinar bangga, namun terselip rasa sungkan yang besar. Ini rumah Nadira, berarti rumah ayah dan ibu juga. Ayo masuk, hidangannya sudah siap. Ujarku sambil menggandeng tangan mereka yang terasa kasar karena tahun-tahun penuh kerja keras. Begitu kami melangkah melewati pintu utama yang menjulang tinggi, atmosfer hangat itu seketika menguap. Langkah kami terhenti tepat di tengah-tengah aula besar. Kehadiran orang tuaku dengan pakaian sederhana mereka langsung menarik perhatian. Beberapa pasang mata sosialita menatap jeli dari atas ke bawah, disusul bisik-bisik yang mulai berdengung di sudut ruangan. Aduh, Jeng Sulastri, itu siapa? Kok bisa ada pembantu masuk lewat pintu depan bawa-bawa tas rajut begitu? Suara nyaring Bu Helena memecah keheningan yang canggung. Ibu Sulastri yang sedang memegang piring porselen langsung menoleh. Begitu melihat ke arah kami, wajah ibu mertuaku itu seketika berubah merah padam, menahan malu dan amarah yang luar biasa. Ia berjalan cepat ke arah kami dengan langkah yang dihentak-hentakan, membuat gelang-gelang emas di pergelangan tangannya bergemerincing berisik. Nadira, siapa yang menyuruh mereka datang ke sini dengan baju seperti itu? Bentak Ibu Sulastri setengah berbisik, namun nadanya begitu tajam hingga menusuk telinga. Kamu sengaja ya mau mempermalukan saya di depan teman-teman arisan saya? Lihat penampilan mereka, mengotori pemandangan pesta saja. Ibu, jaga bicara ibu. Mereka ini orang tua saya. Jawabku, mencoba menahan nada suaraku agar tetap tenang meskipun cengkeraman tanganku pada lengan ibu semakin erat. Aku bisa merasakan tubuh ibu mulai gemetar karena malu. Orang tua? Orang tua dari kampung maksudmu? Bu Helena tiba-tiba sudah berada di samping Ibu Sulastri, menutup mulutnya sambil tertawa mengejek. Aduh, Jeng Sulastri, saya kira besan Jeng ini kalangan terpandang juga. Ternyata, astaga, kemeja batiknya bahkan sudah berbulu begitu. Kudet sekali. Makanya, Jeng Helena, saya juga pusing, sahut Ibu Sulastri tanpa memedulikan perasaanku sedikit pun. Ia menatap ayah dan ibu dengan pandangan menjijikan. Heh, kalian berdua, kalau mau makan, pergi ke dapur lewat pintu belakang. Di sana ada pembantu yang akan ambilkan makanan sisa catering.
Jangan berdiri di sini dan merusak reputasi anak saya sebagai direktur. Mendengar hinaan itu, ayah langsung menunduk dalam, sementara setitik air mata mulai jatuh di pipi ibu. Mereka dipermalukan seperti pengemis di rumah yang kubangun dengan uangku sendiri. Dadaku bergemuruh hebat, rasanya seperti mau meledak. Di saat kritis itu, aku melihat Rizky berjalan mendekat. Aku menarik napas lega, berharap suamiku akan menghentikan kegilaan ibunya. "Rizky, tolong jelaskan pada ibu," ujarku lirih, menatap matanya penuh harap. Rizky menatapku, lalu beralih menatap orang tuaku, dan terakhir menatap Bu Helena yang sedang menonton dengan senyum sinis. Alih-alih membela, Rizky justru menarik lenganku menjauh dari orang tuaku. "Nadira, kamu apa-apaan sih? Kenapa nggak bilang kalau mau mengundang mereka?" bisik Rizky dengan nada kesal yang tertahan. "Kamu lihat kan siapa saja tamu ibuku malam ini. Tolong pahami posisi keluarga kita di depan para sosialita ini. Jangan buat ibuku kehilangan muka. Turuti saja kata ibu, suruh mereka makan di belakang dulu. Nanti kalau pestanya sudah sepi, baru mereka boleh keluar." Aku membeku, menatap pria di depanku seolah ia adalah orang asing yang paling menjijikan yang pernah kutemui. Selama bertahun-tahun aku diam, mengalah, dan berpura-pura lemah demi egonya. Namun malam ini, kepalsuan pria ini telah merubuhkan seluruh rasa hormat yang tersisa di hatiku. Posisi keluarga kita? Kebohongan ini telah benar-benar membutakan matanya. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dari lenganku dengan sentakan kasar. Aku menatap mata Rizky dengan pandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pandangan dingin yang mematikan. "Baik. Kalau itu maumu," ucapku datar, tanpa emosi. Aku berbalik, merangkul bahu ibu dan ayah yang masih berdiri kaku. "Ayah, ibu, ayo kita pergi dari sini. Tempat ini terlalu kotor untuk orang baik seperti kalian." Aku tidak menoleh lagi. Dengan kepala tegak, aku menuntun ayah dan ibu melintasi lantai marmer yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang menjijikkan. Di belakangku, aku bisa mendengar bisik-bisik miring para tamu, tawa tertahan Bu Helena, dan desahan napas lega dari Ibu Sulastri yang merasa telah memenangkan ego kelompoknya. Rizky bahkan tidak mencoba mengejarku. Pria itu terlalu sibuk merapikan jasnya, melempar senyum canggung kepada rekan-rekannya, dan memastikan pencitraan sebagai direktur sukses tidak cacat sedikit pun. Begitu melangkah keluar dari gerbang tinggi rumah itu, udara malam yang dingin menyergap kami. Namun, dinginnya udara luar tidak sebanding dengan dingin yang membeku di dalam dadaku. Kesabaran yang kurawat selama 3 tahun pernikahan, malam ini resmi mati. "Nadir, maafkan ibu dan ayah," bisik ibu saat kami sudah berada di dalam taksi yang kupanggil terburu-buru. Suaranya serak, menahan tangis yang sejak tadi disembunyikannya di depan orang-orang angkuh itu. "Kami cuma mau melihat rumah barumu, tidak tahu kalau kedatangan kami malah membuatmu bertengkar dengan suamimu." Ayah hanya diam, menatap keluar jendela dengan mata yang menyiratkan luka mendalam. Tangan tuanya yang gemetar saling bertautan di atas paha. Melihat pemandangan itu, hatiku bagai diiris sembilu. Aku langsung memeluk ibu erat-erat, lalu menggenggam tangan ayah. "Ibu, ayah, dengarkan Nadira. Kalian tidak salah sedikit pun. Yang salah adalah orang-orang di dalam sana. Dan Nadira janji, malam ini adalah terakhir kalinya ada orang yang berani merendahkan ayah dan ibu." Taksi membawa kami menuju salah satu hotel bintang 5 terbaik di pusat kota. Aku sengaja memesan presidential suite, kamar termewah yang harganya setara dengan gaji Rizky selama beberapa bulan. Di tempat ini, pelayan menyambut orang tuaku dengan hormat yang tulus, kontras dengan perlakuan di istana palsu yang baru saja kami tinggalkan. Setelah memastikan ayah dan ibu beristirahat dengan nyaman dan menyantap makan malam mewah yang dipesan lewat layanan kamar, aku berjalan menuju balkon. Menatap gemerlap lampu kota dari lantai 30, aku mengeluarkan ponselku. Rasa sedihku telah sepenuhnya bermutasi menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Aku menekan sebuah nomor yang sangat jarang kuhubungi, kecuali untuk urusan bisnis berskala besar. "Halo Ibu Nadira, selamat malam,"
Suara berat dan profesional terdengar di seberang sana. Itu Adrian Wiratama, pengacara pribadi sekaligus kepala tim hukum Maheswari Group. "Selamat malam, Adrian. Maaf mengganggumu di waktu istirahat," ucapku datar. "Tapi aku butuh kamu bergerak sekarang juga. Siapkan seluruh dokumen kepemilikan aset atas namaku. Rumah utama di kawasan elit, seluruh kendaraan, dan yang paling penting, berkas posisi Rizky Pradana di Maheswari Group." Sejenak, ada jeda di seberang telepon. Adrian adalah pria yang cerdas. Dia pasti sudah mencium ada yang tidak beres. "Baik, Ibu. Apakah kita akan memulai pembekuan aset?" "Ya, mulai operasinya malam ini. Aku ingin semua fasilitas yang dinikmati Rizky dan ibunya dinonaktifkan tanpa terkecuali. Tapi lakukan secara bertahap. Aku ingin mereka merasakan kepanikan yang perlahan sebelum hancur total," jawabku dingin. "Dimengerti, Ibu. Saya akan berkoordinasi dengan tim keuangan malam ini juga," sahut Adrian tegas. Setelah memutus panggilan dengan Adrian, aku mengirim pesan singkat kepada Keisha Larasati, sahabatku yang menjabat sebagai kepala divisi audit internal di perusahaanku. "Keisha, buka brankas digital audit untuk cabang utama. Aku butuh semua laporan keuangan yang ditandatangani oleh Rizky selama 1 tahun terakhir. Cari setiap sen yang tidak wajar. Hanya butuh waktu 2 menit bagi Keisha untuk membalas." "Akhirnya kamu sadar, Nat. Aku sudah menunggu momen ini. Aku akan lembur malam ini untuk mengumpulkan semua dosa suamimu. Kamu akan terkejut melihat apa yang kutemukan." Aku menurunkan ponselku, menatap pantulan diriku di kaca balkon. Wanita lemah, penurut, dan selalu mengalah yang selama ini mereka injak-injak telah hilang. Malam ini, mereka akan segera tahu siapa pemilik asli dari panggung megah yang sedang mereka nikmati. Pukul 3 pagi, ruang duduk Presidential Suite tempatku menginap hanya diterangi oleh pendaran cahaya dari layar laptop. Di sampingku, secangkir kopi hitam yang sudah mendingin sama sekali tidak kusentuh. Fokusku sepenuhnya tersita oleh rentetan dokumen digital yang terus dikirimkan oleh Keisha melalui saluran enkripsi aman milik perusahaan. Aku membaca baris demi baris angka yang tertera di layar. Semakin jauh aku memeriksa, semakin dingin pula darahku rasanya. Keterlaluan, desisku pelan, meremas jemariku sendiri. Keisha tidak berlebihan saat mengatakan aku akan terkejut. Laporan audit internal Maheswari Group untuk cabang utama yang dipimpin Rizky menunjukkan borok yang sangat besar. Rizky bukan sekadar menggunakan posisinya untuk menyombongkan diri. Dia telah melangkah terlalu jauh dengan melakukan penggelapan dana perusahaan secara sistematis selama 6 bulan terakhir. Modusnya beragam. Mulai dari memalsukan kwitansi vendor, mengajukan dana proyek fiktif, hingga mencairkan bonus performa kerja untuk dirinya sendiri yang tidak pernah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang berarti tidak pernah disetujui olehku. Total dana yang ia selewengkan mencapai angka miliaran rupiah. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah panggilan video dari Keisha. Aku segera memasang earphone dan menerimanya. Wajah sahabatku itu muncul di layar, tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya, namun tatapannya memancarkan kepuasan yang tajam. "Kamu sudah lihat datanya, Nat?" tanya Keisha tanpa basa-basi. "Sudah. Angkanya luar biasa besar untuk ukuran pekerja kantoran yang pura-pura jadi direktur," jawabku dengan nada seringai dingin. Kemana saja uang ini mengalir? Pengeluaran pribadinya tidak mungkin semasif ini hanya untuk pakaian dan cicilan mobil. Keisha menghela napas, lalu mengetik sesuatu di keyboardnya. Itu dia masalahnya. Rizky terjebak di lubang yang sangat dalam. Tim analisisku menemukan bahwa sebagian besar dana tunai yang dia cairkan bermuara ke beberapa rekening yang terindikasi sebagai agen judi online internasional. Dia kecanduan, Nat. Dia kalah besar berkali-kali dan mencoba menutupi kekalahannya dengan mengambil uang perusahaan. Aku bersandar pada kursi, memijat pelipisku yang mulai berdenyut. Judi online. Pantas saja dia selalu terlihat gelisah akhir-akhir ini, dan begitu agresif menuntutku untuk menaikkan anggaran operasional rumah tangga. "Bukan cuma itu," lanjut Keisha, suaranya merendah, menyiratkan rasa simpati sekaligus kemarahan. Adrian juga baru saja mengirimkan laporan tambahan dari informannya di lapangan. Karena uang perusahaan tidak lagi cukup untuk menutupi taruhannya, Rizky nekat meminjam uang ke jalur tidak resmi.
Dia terlilit utang besar pada rentenir kelas kakap bernama Bang Ucok dan anak buahnya, Darto. Nilai utangnya sudah menggulung dengan bunga eksponensial. Mereka sudah mulai meneror kontak Rizky. Aku menatap layar laptop, melihat grafik pengeluaran Rizky yang menanjak tajam. Lalu bagaimana dengan Ibu Sulastri? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membiayai gaya hidup sosialitanya dan arisan mewah dengan Bu Helena? Rizky membelikan ibunya barang-barang mewah dan perhiasan branded menggunakan sistem cicilan atas nama perusahaan yang dimanipulasi sebagai biaya representasi korporat. Dan tebak apa? Semua cicilan itu sekarang macet karena rekening operasional yang biasa dia gunakan sudah mulai kita batasi sejak 2 hari lalu. Keisha tersenyum penuh arti. Pagi ini, badai pertamanya akan datang. Aku melirik jam di dinding. Pukul 16.00 pagi. Di rumah mewah itu, Rizky dan ibunya pasti baru saja terbangun dari tidur nyenyak mereka, masih terbuai oleh sisa-sisa kesombongan semalam. Mereka tidak tahu bahwa fondasi istana pasir yang mereka tempati sudah hancur lebur di bawah kaki mereka. Keisha, kirim semua berkas matang ini ke Adrian. Katakan padanya untuk menyusun draft laporan pidana atas dugaan penggelapan jabatan dan penipuan. Ujarku sambil menutup laptop dengan hentakan pelan namun tegas. Siap, Bos. Lalu, apa rencanamu pagi ini? Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan matahari terbit di ufuk timur kota Jakarta. Pagi ini, aku akan membiarkan mereka panik. Biarkan mereka mencari aku dan memohon bantuan ketika kartu kredit mereka satu persatu mulai mati. Aku ingin melihat sejauh mana topeng mereka bisa bertahan sebelum aku meruntuhkannya secara total. Matahari sudah meninggi ketika ponselku yang tergeletak di atas meja presidential suite mulai bergetar tanpa henti. Layarnya berkedip menampilkan nama Rizky. Aku tidak berniat mengangkatnya. Aku sengaja membiarkannya berdering, menikmati melodi kepanikan yang mulai merayap di seberang sana. Setelah belasan panggilan tak terjawab, sebuah pesan singkat masuk. Nadira, kamu di mana? Kenapa nomor pinternya mati? Ibu mau bayar sisa catering semalam pakai kartu debit yang kamu pegang tapi saldonya kosong. Semua kartu kreditku juga diblokir. Tolong transfer uang sekarang. Aku malu ditagih vendor di depan rumah. Aku hanya membaca pesan itu dengan senyum sinis yang tertahan. Adrian dan tim keuangan Maheswari Group rupanya bekerja dengan kecepatan yang mengagumkan. Pembekuan rekening operasional penunjang yang biasa diakses Rizky telah berjalan mulus. Pagi ini, status direktur kaya raya yang ia agungkan mulai runtuh dari hal yang paling mendasar, uang tunai. Pintu kamar hotel diketuk pelan. Aku membukanya dan mendapati Keisha sudah berdiri di sana. Di tangannya ada sebuah map kulit berwarna hitam dan segelas es kopi. Wajahnya yang kelelahan semalam kini berganti dengan binar kemenangan yang tak sabar untuk ditumpahkan. Aku punya hidangan penutup yang sangat manis untuk sarapanmu hari ini, Nad. Ujar Keisha sambil melangkah masuk dan melemparkan map itu ke atas tempat tidur. Aku mengerutkan kening, berjalan mendekat dan membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat lembaran foto-foto hasil jepretan kamera lensa jarak jauh, serta salinan manifest pengeluaran dana dari rekening rahasia Rizky yang berhasil dilacak tim audit. Foto pertama memperlihatkan Rizky sedang menggandeng mesra seorang wanita muda berambut panjang di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Foto kedua menunjukkan mereka berdua keluar dari sebuah lobi apartemen eksklusif di Jakarta Selatan. Siapa dia? Tanyaku, merasakan denyut amarah yang samar di pelipisku. Ternyata, selain judi online, uang perusahaanku juga mengalir untuk membiayai hidup wanita lain. Namanya Shinta. Keisha bersedekap, bersandar pada pilar kamar. Dia model amatir yang dipelihara Rizky sejak 8 bulan lalu. Apartemen mewah, mobil Mini Cooper yang dia kendarai, sampai tas-tas bermerek yang dia pamerkan di media sosial, semuanya dibiayai oleh Rizky menggunakan uang hasil penggelapan dari perusahaanmu. Aku membalik lembaran berikutnya, membaca data kepemilikan unit apartemen tersebut. Namun sebuah nama di kolom penjamin membuat gerakanku terhenti, mataku menyipit. Tunggu, penjamin sewa unit ini atas nama Helena Putri? Tepat sekali! Keisha menjentikkan jarinya. Plot twist yang luar biasa, bukan? Shinta adalah keponakan kandung dari Bu Helena.
Ketua arisan sosialita yang semalam menghina orang tuamu habis-habisan. Bu Helena sebenarnya tahu persis kalau keponakannya adalah simpanan seorang direktur pertambangan sukses. Dia sengaja menjodoh-jodohkan dan mendukung hubungan gelap itu karena mengira Rizky adalah sumber uang yang tak akan habis. Aku tertawa renyah, sebuah tawa dingin yang menggema di dalam kamar. Sungguh sebuah lingkaran kemunafikan yang sempurna. Ibu Sulastri menyembah Bu Helena demi status sosial. Bu Helena memanfaatkan Ibu Sulastri demi mengalirkan kekayaan Rizky ke keluarganya, sementara Rizky merampok uangku untuk membiayai keponakan Bu Helena. Mereka semua sedang berpesta di atas keringat dan kebaikanku, sembari meludahi harga diri keluargaku. Rizky benar-benar tidak tahu cara bermain yang bersih, ujarku sambil menutup map itu dengan perlahan. Dia pikir dia bisa membodohiku selamanya. Oh ya, ada satu informasi lagi dari Adrian, tambah Keisha. Wajahnya berubah serius. Tekanan di rumah utamamu makin memanas. Tadi pagi, 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam datang mencari Rizky. Itu Bang Ucok dan Darto, para rentenir. Mereka berteriak-teriak di depan gerbang karena cek pembayaran utang judi online yang diberikan Rizky semalam ternyata blong. Ibu Sulastri sampai mengurung diri di kamar karena ketakutan. Aku berjalan menuju meja, mengambil ponselku yang masih terus bergetar. Skandal perselingkuhan, penggelapan dana, dan teror rentenir. Semua kartu ASN sudah berada di tanganku. Panggung sandiwara yang mereka bangun dengan kebohongan kini sudah retak parah. Tinggal menunggu satu sentuhan kecil dariku untuk menjadikannya puing-puing. Kisha, beritahu Adrian. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku menatap sahabatku dengan pandangan mata yang tajam dan tak tergoyahkan. Malam ini, kita akan kembali ke rumah itu. Aku akan memberikan mereka pertunjukan penutup yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pukul 7 malam. Langit di atas ibu kota tampak pekat, seolah ikut mendukung atmosfer pekat yang sedang kusiapkan. Dari dalam mobil sedan hitam yang dikemudikan oleh Adrian, aku menatap lurus ke arah rumah mewah itu. Dari luar, rumah itu tampak masih benderang. Ibu Sulastri rupanya tetap memaksakan sesi ramah tamah intim malam kedua bersama sisa-sisa anggota arisan elitnya. Mencoba bersikap seolah kepanikan tadi pagi tentang kartu kredit yang diblokir hanyalah kesalahan teknis bank belaka. Semua sistem sudah berada dalam kendali kita, Ibu Nadira. Suara Adrian memecah keheningan di dalam mobil. Ia melirik jam tangannya, lalu menatapku lewat spion tengah. Tim IT perusahaan telah memutus akses sinkronisasi smart home dari ponsel Rizky. Sekarang, kendali penuh ada di tangan Anda. Di sebelah Adrian, Keisha membalikkan badannya, menatapku dengan senyum penuh arti sembari memegang sebuah tablet digital. Catering mewah yang mereka pesan untuk malam ini juga sudah mengonfirmasi pembatalan sepihak dari kita. Mereka sedang mengemas barang-barang mereka sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam, meluruskan gaun satin hitamku yang elegan namun terasa dingin. Bagus, matikan lampunya, Adrian. Adrian mengangguk, jemarinya mengetuk layar tablet di pangkuannya. Klik, dalam sekejap mata, seluruh aliran listrik di rumah megah itu padam total. Kilau lampu kristal gantung yang semalam menyilaukan mata kini lenyap, menyisakan kegelapan gulita yang pekat. Dari jarak ini, aku bisa mendengar sayup-sayup jeritan panik dan gemuruh kebingungan dari dalam rumah. Sistem pintar smart home yang kupasang bekerja secara otomatis saat daya utama diputus. Seluruh pintu akses elektronik mendadak terkunci, mengurung siapapun yang berada di dalam tanpa bisa keluar. Aku membuka pintu mobil. Ayo masuk, mari kita sapa tamu-tamu kita. Dengan langkah anggun dan tenang, aku berjalan memimpin di depan. Adrian dan Keisha mengiringi di belakangku bak pengawal setia, membawa koper kulit hitam yang berisi seluruh dokumen kehancuran Rizky. Begitu kami melangkah masuk melalui pintu utama yang terbuka dengan kode akses khusus dariku, pemandangan di dalam ruang tengah sangat kacau. Beberapa sosialita menyalakan lampu kilat dari ponsel mereka, bergerak panik ke sana kemari. Di sudut lain, para petugas catering sibuk membereskan peralatan makan dengan terburu-buru, mengabaikan teriakan histeris Ibu Sulastri. Heh, kalian apa-apaan? Kenapa makanannya dibawa pergi? Anak saya ini direktur utama,
Kami bisa bayar 10 kali lipat. Pekik Ibu Sulastri, suaranya melengking frustrasi di tengah kegelapan. Rambut sasakannya yang biasa rapi kini tampak sedikit berantakan. Maaf, Ibu. Perintah pembatalan dan penarikan hidangan datang langsung dari pemilik rekening utama yang membiayai acara ini. Jawab kepala catering itu tegas, mendorong kereta barang mereka menuju pintu belakang. Rizky tampak frustrasi di dekat sakelar dinding, berulang kali menekan tombol dengan sia-sia sembari memaki-maki ponselnya yang kehilangan sinyal server rumah. Sialan, kenapa sistemnya tidak merespons? Nadira, di mana perempuan sialan itu? Gara-gara dia pergi, semuanya jadi kacau. Kamu mencariku, Mas. Suaraku terdengar tenang, namun menggema dengan begitu dingin di seisi ruangan yang senyap. Seketika, beberapa senter ponsel mengarah kepadaku. Bersamaan dengan itu, Adrian menekan tombol kendali darurat pada tabletnya. Lampu sorot cadangan, emergency wall lights, berwarna putih redup mendadak menyala di sepanjang koridor, memancarkan cahaya dramatis yang langsung menyorot posisiku, Adrian, dan Keisha. Rizky terenyak melihat kedatanganku. Wajahnya yang semula penuh amarah instan berubah menjadi campuran antara lega sekaligus dongkol. Ia melangkah cepat ke arahku, mengabaikan keberadaan Adrian dan Keisha. Nadira, dari mana saja kamu? Kamu tahu tidak, seharian ini aku dan ibu dipermalukan. Semua kartu diblokir, dan sekarang rumah ini mati lampu. Cepat suruh pengawal atau siapapun perbaiki ini. Di sini ada Bu Helena dan tamu-tamu penting. Bentak Rizky, masih mencoba menggunakan otoritas suaminya yang palsu. Ibu Sulastri pun ikut maju, berkacak pinggang dengan wajah ketus. Enggak tahu diri ya kamu, Nadira. Meninggalkan pesta semalam begitu saja, sekarang pulang-pulang malah membawa suasana sial. Cepat bereskan kekacauan ini, atau saya suruh Rizky menceraikanmu. Aku tidak berkedip. Menatap dua manusia di depanku dengan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Aku menoleh ke arah Adrian, memberi kode kecil dengan anggukan kepala. Adrian maju satu langkah, membuka koper kulitnya, lalu mengeluarkan selembar sertifikat resmi berlapis segel hukum. Perlu saya tegaskan kepada saudara Rizky Pradana dan Ibu Sulastri. Suara Adrian berdentum tegas, memotong seluruh kegaduhan. Mulai detik ini, tidak ada satupun dari kalian yang berhak memerintah di rumah ini. Karena Anda sekalian, hanyalah penumpang yang masa izin tinggalnya telah habis. Keheningan yang mencekam mendadak merayap di ruang tengah yang remang-remang itu. Pernyataan Adrian barusan bagai sebuah tamparan tak kasat mata yang membuat semua orang terpaku. Bu Helena dan para wanita arisan lainnya saling berpandangan. Sementara sorot lampu senter dari ponsel mereka kini bergantian menyorot wajahku dan wajah Rizky. Rizky tergelak, sebuah tawa paksa yang terdengar garing untuk menutupi kegugupannya. Ia melangkah maju, mencoba mengintimidasi Adrian. Kamu siapa, hah? Berani-beraninya datang ke rumahku malam-malam dan bicara lancang seperti itu? Nadira, usir orang asing ini sekarang. Ini rumahku, dibeli dengan uangku. Aku melangkah maju, memotong jarak di antara kami. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan kami, aku menatapnya bukan sebagai istri yang tunduk, melainkan sebagai seorang atasan yang sedang menguliti bawahannya yang tidak tahu diri. Rumahmu, Mas? Tanyaku dengan nada yang teramat tenang, namun tajam. Sejak kapan kamu punya uang untuk membeli marmer seharga ratusan juta ini? Sejak kapan gaji seorang karyawan biasa di cabang pembantu bisa membeli tanah di kawasan elit ini? Wajah Rizky seketika pucat pasi. Ia menelan ludah dengan susah payah. Nah, Nadira, apa yang kamu bicarakan? Di depan tamu-tamu, jangan melantur. Aku ini direktur utama. Cukup, Nadira. Ibu Sulastri menyela dengan histeris. Gelang-gelangnya bergemerincing saat ia menunjuk mukaku. Kamu sudah gila ya? Berani-beraninya menghina suamimu sendiri di depan umum. Rizky itu direktur sukses. Harta ini semua punya dia. Kamu itu cuma menantu miskin dari kampung yang beruntung diajak tinggal di istana ini. Ibu Sulastri. Adrian memotong perkataan mertuaku dengan suara baritonnya yang tegas. Ia mengangkat dokumen resmi di tangannya tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh semua orang. Sertifikat hak milik nomor 405 HGB atas tanah dan bangunan ini terdaftar secara sah secara hukum.
atas nama Nadira Maheswari. Tidak ada 1% pun nama Rizky Pradana di dalamnya. Adrian membalik halaman berkas itu dengan tenang. Bukan hanya itu. Perusahaan tempat saudara Rizky bekerja, Maheswari Group, adalah perusahaan keluarga milik Ibu Nadira. Saudara Rizky hanya berstatus sebagai karyawan kontrak biasa di divisi operasional, bukan direktur utama. Jabatan itu adalah kebohongan publik yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi delusi status sosial Anda sekalian. Bisik-bisik langsung pecah bagai tawon yang terusik. Senter ponsel kini sepenuhnya mengarah ke wajah Ibu Sulastri dan Rizky yang mendadak banjir keringat dingin. Jeng Sulastri. Jadi semua ini palsu? Suara Bu Helena terdengar sangat sinis. Ada nada kepuasan sekaligus jijik dalam intonasinya. Jadi selama ini kamu pamer kemewahan pakai uang menantumu yang kamu panggil miskin itu? Enggak, itu bohong. Wanita ini pasti memalsukan surat-suratnya. Ibu Sulastri berteriak histeris, menatap Bu Helena dengan panik, lalu beralih menatapku dengan mata melotot. Rizky, katakan pada mereka kalau itu bohong. Kamu yang punya semua ini, kan? Rizky diam 1000 bahasa. Tubuhnya gemetar di dalam setelan jas mahalnya yang kini terasa mencekik. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Tatapan yang sama sekali tidak memicu rasa iba di hatiku. Mulai malam ini, Mas, aku berbicara perlahan, melangkah selangkah demi selangkah mendekatinya. Aksesmu ke perusahaan resmi dicabut. Kamu dipecat atas pelanggaran berat. Dan untuk rumah ini, aku menoleh ke arah pintu utama yang terkunci secara elektronik. Aku memberimu dan ibumu waktu tepat 10 menit untuk mengemas barang pribadi kalian, sebelum petugas keamanan menyeret kalian keluar dari propertiku. Nadira, tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di kamar, bisik Rizky, suaranya parau, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku menjauh sebelum kulitnya sempat menyentuhku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Waktu 10 menitmu dimulai dari sekarang. Rizky masih terpaku, mematung di tempatnya berdiri bagai orang yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Ibu Sulastri mulai meraung-raung, memaki-maki aku dan Adrian, dengan kalimat-kalimat sumpah serapah yang semakin tidak terkontrol. Para tamu arisan sosialita yang semalam tertawa paling keras, kini tampak sangat tidak nyaman, terjebak di tengah aula yang remang-remang. Kamu pikir kamu bisa mengusir kami begitu saja, Nadira? Pekik Ibu Sulastri, air matanya merusak riasan tebal di wajahnya. Saya ini ibu mertuamu. Kamu tidak punya tata krama. Rizky, kenapa kamu diam saja? Lawan perempuan ular ini. Aku tidak meladeni histeria wanita itu. Aku justru berjalan mendekati meja konsol di tengah ruangan, tempat di mana sistem kendali multimedia rumah terhubung. Aku menoleh ke arah Keisha, yang langsung mengangguk paham. Dengan cekatan, Keisha menghubungkan tablet digitalnya ke proyektor nirkabel berdaya baterai cadangan yang terpasang di langit-langit aula. Bzzzt. Sebuah sorotan cahaya putih besar mendadak menembak ke dinding marmer putih yang luas di ruang tengah. Sorotan itu seketika menampilkan sebuah klip video beresolusi tinggi. Atmosfer ruangan yang tadinya bising oleh makian Ibu Sulastri mendadak senyap. Layar itu menampilkan rekaman CCTV ruang tamu utama dari acara semalam. Di sana terlihat jelas gambar dan terdengar suara Ibu Sulastri yang sedang berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk wajah ibuku yang bersahaja. Lihat penampilan mereka, mengotori pemandangan pesta saja. Heh, kalian berdua. Kalau mau makan, pergi ke dapur lewat pintu belakang. Di sana ada pembantu yang akan ambilkan makanan sisa catering. Jangan berdiri di sini dan merusak reputasi anak saya sebagai direktur. Suara lengkingan Ibu Sulastri di dalam video itu menggema dengan sangat jelas di seisi ruangan. Tak hanya itu, wajah Bu Helena yang sedang tertawa mengejek sambil menutupi mulutnya juga tersorot dengan sangat tajam dari sudut atas. Astaga! Bisik salah seorang tamu wanita di sudut ruangan, menutup mulutnya karena terkejut melihat kekejaman instan tersebut. Bu Helena yang melihat wajahnya terpampang di dinding langsung memucat. Nah, Nadira, matikan itu. Itu cuma kesalahpahaman. Kami cuma bercanda. Bercanda, Bu Helena? Aku menoleh, menatapnya dengan senyuman yang sangat dingin.
Kalian merendahkan orang tua yang membesarkanku dengan air mata dan kerja keras, di dalam rumah yang kubangun dengan uangku sendiri, lalu menyebutnya bercanda? Belum sempat Bu Helena menjawab, Keisha menggeser layar tabletnya. Itu baru menu pembuka. Mari kita lihat menu utamanya. Layar dinding berganti. Kali ini menampilkan dokumen transaksi keuangan yang ditandatangani Rizky, diikuti oleh rangkaian foto yang sangat akrab di mataku. Foto Rizky yang sedang merangkul Shinta, berjalan keluar masuk apartemen mewah, hingga bukti transferan miliaran rupiah dari rekening Maheswari Group ke rekening Shinta. Mata Bu Helena membelalak sempurna saat nama keponakannya, Shinta, terpampang jelas sebagai penerima aliran dana gelap tersebut beserta unit apartemen yang ia jamin sendiri. Rizky, kamu! Bu Helena menunjuk Rizky dengan jari gemetar. Wajahnya kini merah padam karena perpaduan antara malu dan murka. Jadi uang yang selama ini kamu pamerkan untuk membiayai keponakanku itu, uang hasil merampok dari istrimu sendiri, dan kamu, Sulastri, kamu tahu tentang ini? Enggak, Jeng Helena, saya bersumpah saya tidak tahu. Ibu Sulastri merangkak mendekati Bu Helena, mencoba memegang gaunnya, namun Bu Helena menepis tangan itu dengan kasar, seolah Ibu Sulastri adalah sampah yang menjijikkan. Jangan sentuh saya. Dasar keluarga penipu, miskin tapi gila pencitraan. Teriak Bu Helena tanpa memedulikan lagi etika sosialitanya. Aku menyaksikan pemandangan itu dengan kepuasan yang sunyi. Orang-orang yang semalam saling memuja dan memuji atas dasar materi, malam ini saling mencakar dan menjatuhkan demi menyelamatkan harga diri mereka yang sudah telanjur runtuh menjadi puing-puing. Rizky perlahan jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Topeng kemewahannya telah dikuliti habis hingga tak menyisakan selembar benang pun untuk menutupi boroknya. Namun, permainan ini belum selesai. Di luar, suara deru mobil beberapa kendaraan besar mulai terdengar mendekat. Badai yang sesungguhnya baru saja tiba di pelataran rumah. Suara deru mobil di luar rumah mendadak berhenti, disusul oleh suara hantaman keras pada pintu gerbang besi yang tidak lagi dijaga oleh satpam pribadi perusahaanku. Keheningan yang sempat merayap setelah pertengkaran Ibu Sulastri dan Bu Helena kini pecah oleh suara langkah kaki yang dihentakkan dengan kasar di koridor depan. Pintu utama yang tadi terkunci secara elektronik mendadak terbuka lebar setelah kodenya kunonaktifkan secara total. 3 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam melangkah masuk tanpa permisi. Di barisan paling depan, seorang pria paruh baya dengan tato naga yang mengintip dari balik kerah kemejanya menatap sekeliling ruangan dengan pandangan mengintimidasi. Itu Bang Ucok, didampingi oleh tangan kanannya, Darto. Mana yang namanya Rizky Pradana? Suara menggelegar Bang Ucok membuat beberapa tamu sosialita menjerit ketakutan dan spontan memojokkan diri ke dinding. Rizky yang masih terduduk di lantai langsung tersentak. Wajahnya yang tadinya sudah pucat kini berubah seputih kertas. Ia mencoba merangkak mundur, bersembunyi di balik sofa besar, namun mata elang Darto langsung menangkap gerakannya. Itu dia, Bang! Darto melangkah cepat, mencengkeram kerah jas Tom Ford milik Rizky, dan mengangkatnya berdiri dengan kasar hingga kancing jas itu terlepas. Tolong, Bang Ucok, kasih saya waktu lagi. Cek yang semalam itu. Ada kesalahan teknis dari bank istri saya, ratap Rizky dengan suara melengking ketakutan. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Kesalahan teknis matamu? Bang Ucok melangkah mendekat, menepuk pipi Rizky dengan lembaran kertas cek yang kosong dengan keras. Cek 3 miliar ini blong. Kamu pikir aku bisa kamu bohongi pakai kertas sampah ini, hah? Sesuai perjanjian, kalau malam ini utang judi online-mu tidak lunas, semua barang branded, mobil, dan apapun yang melekat di badanmu akan kami sita. Jangan! Tolong jangan bawa anak saya! Ibu Sulastri berteriak histeris, mencoba menarik tangan Darto. Namun ia justru terjerembab ke lantai marmer, karena dorongan pelan dari Darto. Tidak ada satupun dari teman arisannya, termasuk Bu Helena, yang bergerak untuk membantunya. Mereka semua menatap Ibu Sulastri dengan pandangan penuh rasa jijik. Aku hanya berdiri diam di samping Adrian dan Keisha, menyaksikan drama kehancuran itu dengan tangan bersedekap.
Sama sekali tidak ada niat di hatiku untuk mengeluarkan 1 sen pun demi menyelamatkan pria yang telah mengkhianatiku dan menghina orang tuaku ini. Ibu Nadira, Adrian berbisik pelan di sampingku, memberikan kode lewat tatapan matanya ke arah pintu depan. 2 orang pria berseragam kepolisian melangkah masuk ke dalam aula, memecah ketegangan antara para rentenir dan Rizky. Kehadiran aparat hukum itu membuat Bang Ucok sedikit melonggarkan cengkeramannya pada kerah jas Rizky. "Selamat malam. Benar ini dengan saudara Rizky Pradana?" tanya salah satu polisi dengan tegas. "Benar, Pak. Tolong saya, Pak. Saya diperas oleh rentenir ini," teriak Rizky, mengira polisi datang untuk menyelamatkannya dari amukan Bang Ucok. Polisi itu tidak memedulikan ucapan Rizky. Ia justru mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan resmi bermeterai. "Saudara Rizky Pradana, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan jabatan, pemalsuan dokumen korporat, dan penipuan identitas berdasarkan laporan resmi dari Maheswari Group yang diwakili oleh kuasa hukum Bapak Adrian Wiratama." Klik. Suara borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Rizky terdengar begitu nyaring di aula yang sunyi. Rizky lemas, lututnya tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya sendiri, hingga ia harus dipapah oleh kedua polisi tersebut. "Nadira, tolong aku Nadira. Aku suamimu. Aku minta maaf. Aku khilaf," jerit Rizky histeris saat tubuhnya mulai diseret menuju pintu keluar. Suaranya menggema, penuh penyesalan yang sudah terlambat. Ibu Sulastri meraung-raung, mencoba mengejar anaknya, namun Adrian segera berdiri di depannya, menghalangi langkah wanita tua itu dengan membawa map penyitaan aset. "Ibu Sulastri, rumah ini sudah disegel. Seluruh fasilitas, pakaian mewah, dan perhiasan yang Anda beli menggunakan rekening korporat malam ini juga disita oleh perusahaan," ucap Adrian dingin, tanpa setitik pun rasa iba. "Silakan keluar sekarang juga. Jika tidak, kami akan melaporkan Anda atas tuduhan penyerobotan lahan pribadi." Bu Helena dan para sosialita lainnya langsung berbondong-bondong keluar dari rumah, mengabaikan Ibu Sulastri yang menangis meraung-raung di lantai. Mereka bahkan sengaja melangkah melewati tubuh wanita itu, seolah-olah ia hanyalah seonggok sampah yang menghalangi jalan. Aku berjalan melintasi aula, berdiri di ambang pintu besar, menatap Ibu Sulastri yang kini terduduk lemas di aspal pelataran rumah, tanpa membawa apapun selain baju yang melekat di badannya. Topeng kemewahan itu telah lenyap, menyisakan realita pahit dari sebuah kesombongan yang tak berakar. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan begitu sempurna. 3 bulan telah berlalu semenjak malam badai di rumah mewah itu. Berita tentang runtuhnya dinasti palsu Rizky Pradana sempat menjadi buah bibir yang hangat di kalangan sosialita, sebelum akhirnya tenggelam digantikan oleh skandal-skandal baru lainnya. Bagi dunia, itu mungkin hanya sekadar gosip mingguan yang menarik. Namun bagiku, itu adalah titik balik di mana aku merebut kembali kendali penuh atas hidupku. Pagi ini, udara terasa begitu bersih dan sejuk. Aku berdiri di beranda sebuah villa bergaya resort tropis yang baru kubeli di pinggiran kota yang tenang. Tidak ada lagi pilar-pilar marmer Italia yang angkuh dan dingin seperti di rumah sebelumnya. Tempat ini didominasi oleh unsur kayu hangat, bebatuan alam, dan gemercik air dari kolam koi yang luas di halaman tengah. Ini adalah rumah yang sesungguhnya, sebuah tempat yang dibangun bukan untuk pamer, melainkan untuk ditinggali dengan kedamaian. Dari kejauhan, aku melihat ayah sedang memberi makan ikan-ikan koi dengan senyum yang lepas, sementara ibu sibuk memotong bunga-bunga krisan di taman untuk menghias meja makan. Tidak ada lagi ketakutan di wajah mereka. Tidak ada lagi intimidasi atau keharusan untuk bersembunyi di dapur. Di sini mereka adalah raja dan ratu di istanaku. Ponselku bergetar pelan di atas meja kayu. Sebuah pesan masuk dari Adrian melampirkan salinan putusan sidang terakhir dari pengadilan negeri. "Ibu Nadira, hakim telah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara untuk Rizky Pradana atas kasus penggelapan dana dan penipuan. Gugatan perceraian Anda juga telah dikabulkan secara resmi oleh pengadilan agama. Anda kini telah bebas sepenuhnya secara hukum." Aku mengembuskan napas panjang, merasakan sebuah beban tak kasat mata yang selama 3 tahun ini menggelayuti pundakku akhirnya luruh total. 8 tahun di balik jeruji besi adalah waktu yang cukup,
bagi Rizky untuk merenungkan setiap jengkel pengkhianatan yang ia lakukan. Terlebih lagi, Keisha sempat mengabarkan bahwa Bang Ucok dan anak buahnya sudah bersiap menunggu di luar gerbang penjara, kapanpun Rizky bebas nanti, karena utang judi online-nya masih tetap berjalan dengan bunga yang terus menumpuk. Pria itu benar-benar telah menggali lubang kuburnya sendiri. "Nadira, ini kopinya, Nak," suara lembut ibu membuyarkan lamunanku. Ibu datang membawa sebuah cangkir keramik berisi kopi susu hangat kesukaanku. "Terima kasih, Ibu," jawabku sambil tersenyum manis, menerima cangkir itu dan menghirup aromanya yang menenangkan. "Nadir, Ibu kadang masih sering kepikiran." Ibu duduk di kursi kayu di sebelahku, menatap hamparan taman dengan pandangan menerawang. "Kemarin, tetangga kampung kita yang pergi ke kota cerita. Katanya, mereka sempat melihat mantan ibu mertuamu, Ibu Sulastri." Aku menurunkan cangkir kopiku perlahan. "Oh ya, bagaimana keadaannya?" Katanya. Dia hidup terlunta-lunta di dekat pasar induk kawasan Jakarta Timur. Bajunya lusuh, badannya kurus. Dia menumpang tidur di empran toko dan meminta-minta belas kasihan orang sekitar, hanya untuk bisa makan sehari sekali. Teman-teman arisan elitnya yang dulu selalu memujinya. Tidak ada satupun yang sudi menoleh saat berpapasan di jalan. Malah ada yang sengaja melempar uang receh sambil memakinya penipu. Ibu menghela napas. Ada rasa iba yang tulus di matanya. Orang tuaku memang terlalu baik. Aku memandang ke depan, menatap riak air kolam yang tenang. Aku tidak merasa kasihan, tidak juga merasa ingin tertawa di atas penderitaannya. Yang kurasakan hanyalah sebuah kesimpulan mutlak tentang kehidupan. Ibu Sulastri tidak dihancurkan olehku. Dia dihancurkan oleh kesombongan, ketamakan, dan kepalsuan yang ia pupuk sendiri selama bertahun-tahun. Ketika topeng kemewahan itu ditarik paksa, ia tidak memiliki fondasi moral apapun untuk tetap berdiri tegak. Aku menggenggam tangan ibu yang terasa hangat dan kasar. "Ibu, setiap orang bertanggung jawab atas benih yang mereka tanam. Mereka yang menanam badai harus siap menuai angin. Tugas Nadira untuk sabar sudah selesai, dan tugas hukum untuk menghukum mereka juga sudah genap. Sekarang, fokus kita adalah bahagia di sini." Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan sambil tersenyum. "Kamu benar, Nak. Yang lalu biarlah berlalu." Aku menyesap kopi hangatku, membiarkan kehangatannya mengalir ke seluruh tubuhku. Di bawah langit pagi yang cerah ini, di samping orang-orang yang paling kucintai, aku akhirnya memahami satu hal. Kesabaran memang memiliki batas, dan diam bukan berarti kalah. Balas dendam terbaik tidak selalu dilakukan dengan teriakan atau kekerasan, melainkan dengan membiarkan karma bekerja secara elegan, sementara kita melangkah maju menuju kedamaian yang hakiki.